Bonek dan Bonita, di video ini aku akan kasih update terbaru dan terpercaya seputar kabar Persebaya. Yuk langsung aja simak video ini sampai selesai, jangan sampai di skip yore. Sebelum lanjut beritae, ojo lali kanggo sampean Bonek dan Bonita, ayo dukung kami dengan like, komentar, dan subscribe. Semoga yang sudah subscribe diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan selalu. Amin. Persebaya Surabaya perlahan menunjukkan arah yang jelas. Di tangan Bernardo Tavares, Green Force belum tersentuh kekalahan. 3 kemenangan dan 1 hasil imbang diraih. Dan hasil seri itu pun sejatinya bisa berubah jadi kemenangan andai gol Perovic tidak dianulir wasit. Sebuah sinyal positif bahwa Persebaya sedang berada di jalur yang tepat. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana tim ini bisa melaju di sisa musim dan apakah gaya bermain pragmatis Bernardo Tavares adalah jawaban atas ambisi besar Bonek musim ini? Jawabannya ada di segmen berikutnya yang akan kami kupas tuntas. Semangat jatuh bersama semangat are-are Tunjungan bahwa kita bersama Tunjungan Indonesia Persebaya. Di tangan Bernardo Tavares memang bukan tim yang memanjakan mata. Jangan berharap melihat permainan indah dengan penguasaan bola dominan atau rangkaian umpan pendek yang sabar. Filosofi Bernardo sangat jelas. Yang terpenting adalah hasil. Bagi pelatih asal Portugal itu, 3 poin jauh lebih berharga dibanding sekedar pujian soal permainan cantik. Strategi pragmatis menjadi ciri khas Persebaya saat ini. Counter pressing dilakukan secara agresif, lalu serangan balik cepat menjadi senjata utama. Skema ini terbukti cukup efektif. Dalam 4 pertandingan terakhir, Persebaya belum terkalahkan. 3 kali menang dan 1 kali imbang. Hasil yang memberi harapan besar bagi Green Force untuk merangsek ke papan atas klasemen BRI Super League. Bahkan peluang masuk 2 besar di akhir musim masih terbuka. Tentu dengan catatan berat, Persebaya harus menjaga konsistensi. Tidak boleh kalah dan maksimal hanya sekali imbang di sisa laga. Sambil berharap para pesaing seperti Borneo FC, Persija, dan Malut United terpleset di pertandingan mereka. Salah satu hal menarik dari era Bernardo Tavares adalah keberaniannya mengombinasikan pemain muda dan pemain senior. Kolaborasi ini mulai membuahkan hasil. Alan Swift menjadi contoh paling nyata. Pemain muda ini disulap menjadi striker dadakan dan mampu menjalankan perannya dengan cukup baik. Sebuah bukti bahwa Bernardo tak ragu memberi kepercayaan selama pemain itu mau bekerja keras sesuai skema. Lalu pertanyaannya kembali ke Bonek. Dengan segala plus minusnya, apakah Bernardo Tavares sudah cukup oke untuk Persebaya? Masalah mulai muncul jelang laga kandang berikutnya. Persebaya kini dihadapkan pada situasi yang tidak ideal di lini depan. 3 striker utama mengalami cedera membuat Bonek dan Bonita harap-harap cemas. Bruno Paraiba dipastikan kondisinya belum 100% fit. Cedera yang dialaminya setelah laga debut masih membutuhkan waktu pemulihan. Sementara itu, Perovic dan Malik Rizaldi juga mengalami cedera saat laga melawan Bali United. Situasi ini membuat tanda tanya besar. Apakah salah satu dari mereka bisa tampil saat Persebaya menjamu Bayangkara FC di Stadion Gelora Bung Tomo? Kita doakan aja semoga mereka bisa main semua, Rek. Di tengah kekhawatiran soal striker, ada satu kabar positif dari dalam skuad. Jefferson Silva, salah satu pemain anyar Persebaya, menunjukkan konsistensi luar biasa. Pemain asal Brazil itu nyaris tak pernah absen dan tampil stabil di setiap pertandingan. Faktor kenyamanan menjadi kunci. Jeon merasa betah tinggal di Surabaya bersama anak dan istrinya. Fasilitas yang diberikan Persebaya dinilai lebih dari cukup dibandingkan klub sebelumnya. Beberapa kali istri Jefferson Silva juga mengunggah kebahagiaan mereka selama tinggal di Indonesia, khususnya di Surabaya. Lingkungan yang nyaman dan dukungan keluarga membuat Jefferson semakin termotivasi memberikan yang terbaik untuk Green Force. Di saat skuad pincang, pemain seperti Jefferson menjadi aset penting yang menjaga keseimbangan tim. Kini fokus tertuju pada laga kandang melawan Bayangkara FC. Di putaran pertama, Persebaya gagal meraih poin penuh saat bermain tandang di Lampung. Hasil itu tentu masih membekas. Bermain di kandang sendiri, Persebaya tak ingin kembali kehilangan muka. Bernardo Tavares sudah menetapkan target tegas. 3 poin adalah harga mati. Jika memungkinkan, Persebaya bahkan dituntut untuk pesta gol. Dukungan penuh Bonek di Gelora Bung Tomo diharapkan menjadi energi tambahan bagi para pemain.
Laga ini juga memiliki nuansa emosional tersendiri. Bayangkara FC kini ditangani Paul Monster, mantan pelatih Persebaya di musim lalu. Pertemuan ini bukan sekedar soal 3 poin, tapi juga soal pembuktian. Persebaya ingin menunjukkan bahwa mereka telah berkembang dan lebih siap bersaing di papan atas. Persebaya mungkin tidak menawarkan sepak bola indah, tapi mereka kini bermain dengan tujuan yang jelas. Bernardo Tavares membawa filosofi sederhana, disiplin, efektif, dan fokus pada hasil. Di tengah badai cedera, kombinasi pemain muda dan senior, serta kenyamanan pemain asing seperti Jefferson menjadi modal penting Green Force. Laga melawan Bayangkara FC akan menjadi ujian berikutnya. Apakah Persebaya mampu menjaga konsistensi dan mewujudkan target 3 poin, atau justru badai cedera kembali menghambat langkah mereka? Jawabannya akan segera kita lihat di Gelora Bung Tomo. Gitu dulu kabar Persebaya hari ini. Aku pamit dulu ya, Rek. Kalau suka, like, komen, dan subscribe. Salam satu nyali, Wani.